Kali ini gue bareng temen gue, Dias. Ya, ini dari kapan tahu ngajakin nongkrong, cuman kebetulan malam ini ada waktu buat ngobrol-ngobrol. Terus sebenarnya canggung juga nih. Sebenarnya selalu ada gue waktu. Selalu ada. Iya. Cuman momennya yang kita nggak dapat kadang. Ada. Ya, waktu dan momen itu dua hal yang terpisah sebenarnya. Waktu itu ada terus. Ini teman lama gue juga, udah temenan berarti hampir 8 tahun ya. 2017 ya? 2017 ke 2025 ya awal 8 ya? Oh, iya. Soalnya kita 4 tahun 11 bulan lah. Atau Kita 2017 Desember soalnya coy. Ya, kan? Masih ingat gua. Gue ingat banget Desember kan pertama kali kita jumpa, anjir, diskusi lagi waktu itu. Ini tamu kedua di podcast balik kerja. Anjir. Cuman juga bingung mau ngomong apa. Cuman ya, gue paling gini sih kepo soal lu kan sama gue hampir sama kan referensi musiknya. Cuman ada satu nih yang kita mungkin beda ya. Mungkin lu lebih ke punk ya. Lu lebih suka banyak ke punk. Terus gue sendiri emang alternatif kan. Jadi kalau misalnya ngomongin referensi sebenarnya kalau lu ngomong gua lebih ke punk sebenarnya nggak juga. Apa namanya? Kalau lu ngeliat gua punk kan secara musik itu sekarang aja. Sekarang. Tapi kalau timeline hidup gua tuh sebenarnya ngomongin musik tuh juga dinamika lah. Dinamis banget dari SD gua mulai dapet referensi alternatif pertama tuh dari kakak gua karena kakak gua tuh ternyata metal kan. Metal. Iya. Yeah. Jadi kan gue sebenarnya Gen Z nih, ya kan? Cuman Gen Z yang mepet milenial lah. Jadinya kayak secara musik mungkin gue masih agak deket-deket ke milenial, tapi secara mental agak ke Gen Z gitu ya kan? Lu 9 berapa sih anjing? Gue 99. Tuan gua. Lu berapa? 98 Dia minta tahun anjing. Sebenarnya kita masih Gen Z 97 kan? 97 ke atas. Tapi at least lu gua kenal lu kan udah bentuk punk nih. Secara idealisme atau secara bermusik ya idealisme bermusik juga, lu punk juga kan akhir-akhirnya. Akhir-akhir ini lagi itulah karena kan kemarin gue kerja sempat kerja sama salah satu band uprising yang punk kan band-band Pels kalau lu tahu itu kan gue kemarin kerja di situ kan sempet bagian dari timnya mereka gitu kan video kadang editing kadang desain juga kadang jadi manajer juga kadang ya kan. Makanya gua undang nih agak waktunya agak ini ya bentrok terus. Gua tuh bisa dibilang freeport lah. Freeport. Apa tuh tau nggak? Tambang sekali. Salah. Kadang free kadang repot. Tambang sekali. Tarik tambang. Enggak anjir. Seperti itu. Kadang free kadang repot. Jadi ya kalau lu ngomongin gua tergantung momen. Ya kan kalau momen gua ngerjain apa gua agak susah. Tapi kalau sekarang nih alhamdulillah insyaallah lagi nggak ada kerjaan. Ya, jadi makanya bisa dipanggil ke acara ini. Tapi gue lebih ini sih gue kemarin kan lihat nih berita di Karawang ada anak pang meninggal kan. Gara-gara serius. Ini bukan berita lucu, justru gue sedih kan. Maksud gue anak pang meninggal karena miras oplos ya kan. Dicampur minuman energi kan. Maksud gue ini menambah stigma negatif kan di masyarakat pang itu. Sedangkan sebenarnya untuk prinsip punk itu sendiri gue juga cukup kagum kan, maksudnya tentang kesetaranya, tentang melawan hal yang mainstream ya kan, anti mainstream. Maksud gue lu sendiri selain prefer ke musik yang bergenre punk, apakah lu menerapkan juga dalam kehidupan sehari-hari ya? Soalnya kan totally different kan, maksudnya punk yang kita tahu misalkan di jalanan rambutnya mohak ala suku Indian gitu kan. Terus bajunya hitam-hitam, ya kena stigma jarang mandi juga ya kan. Sedangkan gue kemarin lihat podcastnya salah satu dosen UIN. Dosen UIN itu ternyata vokalis band punk juga, namanya bandnya Critical Death. Itu dosen sosiolog. Itu juga menjelaskan maksudnya punk itu nggak baik di mata masyarakat karena yang hadir tuh begitu gitu.
yang muncul di Yang permukaan, muncul, ya. muncul di publik Ah. gitu. Menurut lu sendiri, Hmm. lu menerapkan nggak sih di dalam kehidupan sehari-hari selain musik ya lu prefer ke punk gitu? Oke, ini menarik sih pertanyaannya. Menurut gua mengklaim diri gua kalau gua sangat menerapkan kultur budaya ataupun idealisme dari punk itu sendiri. Nah, tapi ini ada pengecualian juga. Ada disclaimer nih. Kadang yang kita lihat, kadang yang kita temukan di Indonesia dengan punk secara umum itu sebenarnya hampir berbeda. Banyak yang berbeda tapi ada juga yang sama. Jadi punk itu kan kalau kita coba telaah lagi ya, ada beberapa istilah punk itu sebenarnya singkatan. Public United No Kingdom, artinya dia itu nggak terikat sama government, nggak terikat sama kerajaan. Kan punk dimulai dulu awal-awal kan Inggris ya? dari musik dari Inggris tuh. Dari Inggris. Sex Pistol, ya Sex Pistol, terus ada lagi apa ya, Rancid, Ya, ya kan, ada lagi Ramones dan lain-lain lah. Maksud gua kalau punk di sana itu ya memang dia melawan ke mainstreaman itu sendiri kan, anti mainstream lah. Ya. Terus juga dia melawan yang namanya keterikatan norma, keterikatan aturan dan segala macam. Dia pengen bebas karena yang kita lihat kan dulu harusnya untuk jadi terkenal, untuk dia mendapatkan duit atau hal-hal yang sifatnya komersil itu kan harus mainstream, harus sesuai dengan pasar dan segala macam. Nah waktu itu Sid Vicious atau vokalisnya ya Sex Pistol waktu itu ya anjing gua mau main sesuka gua gitu, paham nggak maksud gua? Jadi dia nggak mau ada aturan, nggak mau ada norma yang akhirnya itu juga melahirkan grunge tuh. Ya, di situ ya. Ya di situ ya kan, itu cikal bakalnya itu sebenarnya dari punk-punk juga. Dia malas lah mainstream kayak gitu kan. Apa emang kalau mau komersil enak didengar emang harus kayak gini apa? Berarti core-nya itu punk ya tetap ya? Betul, core-nya tetap di punk. Nah, makanya punk itu sebenarnya secara idealisme, secara prinsip simpelnya itu lu nggak mau terikat sama aturan, tapi bukan berarti lu nggak punya aturan. Sebenarnya nggak punya aturan itu aturan itu sendiri kan sebenarnya kan. Artinya lu nggak punya aturan, tapi kan lu masih ngikut norma-norma yang lu pengen gitu. Nah yang lu pengen ini kan muncul dari hati nih, kadang-kadang hati juga kan cenderung keluar kebenaran nih ya kan, biasanya kan gitu. Itu sih menurut gua ya. Nah kalau gua secara sehari-hari sejauh ini ya, sejauh ini sebelum akhirnya gua kerja di logistik sekarang ya kan, itu gua sebelum di logistik tuh gua punk lah menurut gue. Karena dulu gua masuk kerja, keluar kerja, nyari kerjaan, hampir bener-bener nggak ngikutin aturan. Jujur aja gua kerja nggak pernah bikin CV, nggak pernah nge-apply CV, nggak pernah ngelamar, selalu on call karena memang mungkin menurut mereka, di mata mereka gue punya hal yang dia butuhkan mungkin ya, makanya gue dipanggil. Kalau menurut gue itu, makanya kalau menurut gue secara hidup, secara musik preference itu punk banget. Kenapa gue dengerin? Jadi kalau dulu mungkin gue dengerin punk itu mungkin karena enak kali ya, karena dia sesuai lah sama kuping gue. Cuman kalau sekarang gue akhirnya jadi benar-benar mendalami arti, maksud, lirik dan segala macamnya gitu secara filosofinya. Gitu sih kalau menurut gue ya. Itu aja. Nah, iya maksud gue sebenarnya ini konsep yang bagus ya menurut gue ya. Bagus banget, sorry tadi gue lupa singgung yang di Indonesia. Yang di Indonesia ini sebenarnya mereka melihat yang tanpa aturan doang. Oh. Gitu loh. Setelan kan sebenarnya mirip-mirip juga ya, kalau misalnya lu rambut muak dan segala macam kan sebenarnya dia ngikut mereka yang ada di sana. Tapi disclaimer yang mungkin nggak semua ya, nggak semua anak Yes. gitu ya. Tapi yang muncul ya di permukaan tuh begitu. Tapi hampir rata-rata anak punk ya, di mana di sini dedengkotnya itu marginal tuh. Kalau misalnya kita sama-sama paham ya, sama-sama tahu tuh, itu ya emang mereka sebenarnya mirip-mirip juga di sana, cuman di sini ya mungkin agak berbeda. Mungkin karena culture-nya ya. Culture-nya aja. Mungkin kan kalau misal di Inggris ya kan yang memang bau-bau nuansa kerajaan ya kan, makanya bentukannya kayak gitu. Paham maksudnya? Nah, kalau di sini mungkin ya kayak gini gitu, paham maksud gua. Dia nyesuaiin kulturnya juga. Iya soalnya kan kocak juga maksud gua kalau misalkan punk ini stigmanya mabuk-mabukan. Iya yang rapih yang itu juga banyak yang mabuk gitu kan. Maksud gua apa perlu nih ada, mungkin ada ya, gua nggak tahu. Cuman gua yakin sih komunitas punk di Indonesia itu udah teredukasi dengan baik lah, well-educated gitu kan. Cuman yang jadi permasalahan itu setiap muncul berita itu ada aja gitu yang overdosis lah itu gitu. Cuman ya gua ngelihatnya yang berbau kejahatan jarang. Nah, serebel-rebel yang mereka, gua salahnya itu. Serebel-rebelnya anak punk mau dimanapun ya, gua nggak pernah denger dia nodong.
malah nodong kriminalnya pun juga dia pasti merugikan diri sendiri, nggak pernah merugikan orang lain. Mungkin bagi beberapa orang ya yang menganggap bahwasannya mereka terlihat tidak elok, bagi mereka mengganggu secara visual ya. Padahal kan maksud gua kalau visual itu sebenarnya kayak apa ya? Ya udah gitu, maksud gua ya di hal-hal lain pun juga visual juga mengganggu. Kan itu bagian-bagian dari selera kan menurut gua kan. Kan itu aja sih. Tapi sejauh ini punk tuh nggak pernah menimbulkan efek yang atau men-trigger hal yang negatif kalau menurut gua ya sejauh ini ya. Kalau untuk masalah mabuk-mabukan dan segala macam itu personel mereka orang banyak yang pakai jas juga mabuk-mabukan kok. Iya, bahkan di klub ya. Makanya beda aja. Beda tempat aja. Kalau punk kan mungkin di emper kan. Iya, punya ruang sendiri. Iya, mungkin karena jadinya mengganggu masyarakat umum gitu kan. Mungkin dilihatnya ya di stigma gitu. Padahal semabuk-mabukan anak punk kayaknya nggak akan nodong mulu deh gitu. Kalau gue belum pernah nih kejadian, gue belum pernah denger gitu. Itu sih kalau gue. Lebih lanjut sih gue mau nanya, gue setuju tadi soal yang lu udah sampein. Bisa nggak sih ideologi ini berjalan bersama dengan agama gitu? Soalnya di Indo ya gue lihat anak punk pasti misalkan ya anak punknya agamanya Islam misalkan, pasti kan di media muncul penghijrah gitu. Ya nah maksud gue mereka yang cewek misalkan mukanya kan tato di mana-mana kan. Terus tiba-tiba ada konsepsi anak punk hijrah gitu. Menurut gue apakah anak punk itu bisa berjalan bersama dia dengan agama atau memang lu harus totally meninggalkan punk lu ini gitu? Menurut gue ya, ini balik lagi opini pribadi, disclaimer ya. Kalau menurut gue apapun itu, gak cuman punk, bahkan ketika lu berada di dunia yang paling gelap sekalipun ya, keterikatan lu dengan hal spiritual itu harus tetap, karena untuk keluar dari zona-zona yang negatif itu kan memang lu harus menggandeng hal yang sifatnya spiritual ya, termasuk juga punk nih. Ini ada catatan menarik soalnya beberapa anak punk pun ya, dia bukan nggak mau meninggalkan agama, karena agama sama ideologi menurut gue dua hal yang berbeda. Agama itu kan pilihan dan privasi sebenarnya, sedangkan ideologi itu biasanya hal-hal yang sifatnya diterapkan kan, sifatnya dimunculkan. Jadi terlihat sama orang gitu, gagasannya, pikiran dan segala macam. Tapi kan kalau agama, kayak kan, itu hal yang sifatnya vertikal. Dia personal kepada orang, walaupun agama juga mengajarkan hal sifatnya horizontal nih, kesesama dan segala macam kan gitu kan. Nah menurut gua, punk dan agama ini juga bisa diselaraskan. Tapi memang ada hal-hal yang harus ditinggalkan. Dari istilah yang terikat dengan punk. Kebiasaannya mungkin ya. Kebiasaannya, contoh misalnya kan mabuk-mabukannya itu tinggalkan itu ya. bisa ditinggalkan. Hal yang emang kontra sama. Lu nggak harus mabuk untuk jadi punk. Sebenarnya lu masih bisa punk kalau nggak mabuk. Dua nih, tindik, piercing, tato dan segala macem. Ketika lu memang sudah lewat, selesai kadung dan lu nggak akan menambah lagi, lu masih bisa tuh beriringan dengan agama. Tapi kecuali ketika lu mau menambahin lagi tato lu, tindik lu dan segala macam, menurut gue itu udah gak bisa. Jadi kalau menurut gue, kalau memang udah terlanjur kadung nih, udah tatoan, piercing dan segala macam, kayak gue nih kan piercing nih, kayak kan kemarin kan sempet kan. Dan pada akhirnya gue menggandeng kembali lah agama gue, bukan agama, spiritual gue lah. Akhirnya gue coba fokus lagi balik ke spiritual gue, ke agama gue. Jadinya ya udah cukup lah tindik gitu. Tadinya gue mau tato juga, mau piercing, ear plug, mau ear stretching tuh yang bolongan gede dari kupingnya. Tadi mau sampai kayak gitu gua. Kayak marginal gitu ya. Iya, cuman gua mikir-mikir lagi lah. Maksud gua kayaknya gua masih belum selesai deh journey dalam petualangan hidup gua gitu kan, maksud gua. Adventure dalam hidup gua tuh belum selesai nih. Takutnya setelah di punk, ya kan, setelah gua nyaman dengan punk dan akhirnya gua gak ketemu di punk, mungkin gua nyari ideologi lain gitu kan, maksud gua. Gua larinya di situ doang. Makanya gue gak tambahin dan akhirnya gue coba menggandeng agama gue lagi. Itu juga beberapa momen kan kemarin, kalau gak salah lu kalau kenal Ustadz Dedi Sulaiman tuh, mantan anak punk deh, bahkan metal ya kan, death metal ya kan, dia yang full tato, makanya dia kan sorbanan tuh, itu nutup tato di leher tuh, sorbanan dan segala macam. Nah dari Sulaiman itu juga punya program dan murid-muridnya beberapa target pasar dakwahnya dia itu anak punk, komunitas yang dimarginalkan. Iya, yang dimarginalkan, bener. Kayak punk mungkin ya. Betul, maksud gue tuh gitu. Jadi masih bisa seiringan, tapi memang ada hal yang ditinggalkan. Karena maksud gue mabuk, tato, piercing dan segala macam itu bukan bagian kultur dari punk kalau menurut gue. Ya, itu cuman semacam kayak simbol perlawanan aja. Oke, gitu. Terus soal anti kemapanan nih. Nah, Gue kan gak banyak tahu tentang
konsepsi punk. Tapi sedikit lebihnya gue pelajari. Oke. Ya. Yang paham gimana? Yang gue paham ya konsep ini asik bro. Asik aja. Asik berarti lo mau terjun nih, apa gimana? Enggak sih, maksudnya gue emang nggak terikat secara emosional, spiritual, apapun dengan hal yang melekat di diri gue gitu. Oke. Jadi gue emang gue aja gitu. Sih paham lo. Lu masih gue paham ya, gue arah yang mana. Iya paham. Tapi yang gue suka dari punk ini tentang melawan kemapanan itu sendiri. Sampai kapan gitu melawan kemapanan? Sedangkan melawan kemapanan kan kalau di pikiran awam seperti gue ya, berarti ini secara material emang nggak mau mencapai goalsnya sebagai orang yang mempunyai ini itu kan. Awamnya gitu. Nah menurut lu gimana? Anti kemapanan itu apakah kita harus terus menerus melawan ini itu dan sebagainya macamnya, dan apakah kita nggak bisa punya laptop, motor yang sifatnya material gitu? Gimana menurut lu? Ini awam ya maksud gua. Makin menarik juga nih obrolan. Sama gue kalau untuk soal itu mungkin ya gue cuma bisa jelaskan dari beberapa referensi yang memang circle gue ya, mulai dari circle dan referensi yang gue baca, dari hal-hal yang gue temukan ketika gue terjun di dalam dunia punk. Itu anti kemapanan itu konsepnya sebenarnya begini, secara sejarah ya, ini balik lagi sebenarnya ada istilah-istilah sosiologis sebenarnya. Jadi kan yang udah yang melihat yang ada di dunia kita saat ini kan ketika dia sudah ambisi atau mengejar sesuatu yang dia pengen yang sifatnya materialistik, itu kadang dia suka lupa sama hakikat dirinya dia, manusianya nih, ya kan, hakikat yang harus saling membantu, harus saling peduli satu sama lain. Kalau kita pada dasarnya sifatnya makhluk sosial gitu bang, kita saling bantu, saling rangkul, saling inilah segala macam. Nanti kemapanan kita lihat karena orang-orang yang mapan rata-rata dia suka lupa sama hal-hal yang sifatnya gotong royong. Tapi nggak semua ya? Nggak semua orang mapan kayak gini. Maksud gue ya, yang dilihat sama teman-teman yang ada di komunitas punk kan melihat kayak orang-orang yang mapan kayaknya orang-orang yang kayaknya punya stigma bahwasannya orang selain di luar pemikirannya dia itu salah gitu. Kita melihatnya seperti itu. Padahal kan sebenarnya nggak semua orang mapan gitu. Lu boleh punya ambisi, punya goals. Banyak anak punk yang punya goals, punya ambisi. Kayak misalnya contoh kita beberapa band punk lah, beberapa band punk kan juga dia pengen punya gitar baru, komersil juga. Iya, komersil juga, dia juga pengen punya rumah, punya base camp dan segala macam yang lebih baik, lebih bagus kan sebenarnya seperti itu kan. Bahkan yang sering gue potong, setahu gua Green Day yang tadinya underground ya, terus akhirnya famous juga kan. Betul, maksud gua tuh gini, kayak apa namanya, dia cuman nggak pengen terikat sama yang sifatnya aturan-aturan, rules, norma apapun itu ya kan. Karena kalau sudah terikat dengan ketika lu sudah melekatkan diri lu sama sesuatu, biasanya lu punya tanggung jawab atas hal itu. Paham maksud gue? Contoh kayak misalnya ketika lu sudah dicap sebagai orang yang misal, oh lu seorang bisnismen nih, berarti kan harus kaya, harus punya duit, oh harus punya usaha, oh lu seorang programmer nih, oh berarti lu ngerti komputer, berarti lu ada hal-hal yang sifatnya stigma, ya kan, yang sifatnya memang dicap sama orang tuh gini, nah dia tuh nggak mau terikat sama hal yang seperti itu aja, dia pengen bebas, pengen freedom, pengen merdeka, gitu, dia pengen nggak mau ada yang melekat di dunia dia, jadi dia nggak dicap sebagai apapun, jadi dia nggak dituntut untuk melakukan apapun. Gitu. Nah, nanti kemapanan tuh maksudnya konteksnya lebih ke sana. Gitu. Maksudnya kayak ya bukan dia nggak mau mapan. Oke, terus ada lagi nih relate juga sama konsep kemapanan ini. Kemarin baru-baru gua scroll IG kan. Iya. FYP gua tiba-tiba juga mulai tentang anak punk kan. Oke. Itu kan nongol nih. Ada salah satu mungkin itu aparat kali ya, mungkin atau nggak tahu siapa gitu kan. Lagi ada anak punk di sekitarnya, terus si bapak-bapak ini bukan aparat sih, setahu gue bukan aparat, karena dia nggak pakai seragam juga, cuman menegur gitu loh, menegur anak punk ini, terus nanya, kalian kalau terus kayak gini, apa kalian nggak punya goals gitu kan? Mas, nanya ke orangnya, Mas mau ini nggak punya keluarga, punya anak juga, pengen punya rumah nggak gitu kan? Apakah selamanya kalian mau di jalan seperti ini? Nah, si anak punk yang ditanya
cuma gini doang, ngangguk doang. Terus temennya bilang dia udah punya anak 3 pak. Gue disuruh shock kan, udah punya rumah juga gitu. Wah ternyata memang iya ternyata nggak semua apa yang kita lihat ya secara visual bener adanya secara realita gitu kan. Ternyata dia punya rumah, punya ini. Ternyata pang cuma buat ini aja, lifestyle aja kan. Kalau lu coba kulik lagi ada beberapa anak pang kemarin di TikTok juga gue nemu, ya kan? Itu dia punya Pajero, dia anak orang kaya punya Pajero tapi setelannya pang. Iya. Punya Pajero punya ini kan, gue pernah dengar kan sekarang karena pang itu kan pilihan, bukan goals. Dia punya goals secara individu, ya kan? Tapi dia punya ideologi juga yang memang dia mau harus resapi dan dituangkan gitu, diekspresikan gitu. Terus ada yang berbisnis juga, mie ayam tuh. Nah, masih banyak lah. Kata gue entah dia tukang-tukang traveling, tukang-tukang jalan-jalan kayak Vespaan dan segala macam kan banyak kan orang yang Vespaan di mall sampai stangnya setinggi surga tuh ya kan, tahu tuh kayak gitu. Terus mereka punya impian, mereka punya goals, mereka punya cita-cita juga, mereka juga punya harapan-harapan gitu. Jangan salah kalau mereka itu jangan cuma orang-orang urak-urakan di pinggir jalan kagak ngapa-ngapain, kagak punya ambisi, kagak punya tujuan, enggak juga gitu. Mereka juga punya tujuan masing-masing. Mereka juga punya target yang pengen mereka capai gitu. Intinya kebahagiaannya bukan sesuai dengan standar kita aja. Iya benar. Jadinya kita menganggap bahwasannya dia sedikit berbeda dari kita. Hal yang menurut kita tidak umum lah ya. Nah, karena gini, kadang kita kalau melihat sesuatu yang di luar kita biasanya temuin, itu kan kita anggap aneh ya. Iya. Ya itu, bagi anak pang juga kalian semua aneh. Gitu bang maksud gue. Iya, satu sama lain gitu. Satu sama lain, intinya ya perluas view-nya aja, perluas point of view-nya aja. Kalau menurut gue sih gitu. Kayak gini, misalnya contoh lah, gue tindik lah, ya kan berkata, ketika gue deket sama cewek-cewek yang emang keluarganya dari keluarga yang normis lah, yang normal-normal gitu, ya pasti ngelihat atau nge-stigma atau ngecap gue ya sebagai sosok yang urak-urakan, kena labeling ya, kena label yang kayak gini. Padahal kalau misalkan dia mau perlu mas off-nya, point of view, sebenarnya nggak kayak gitu juga kok. Kita juga normal kok, maksud gue gitu. Normal bro. Normal. Ada hipster juga nih, kalau misalkan orang melihat tuh kayak lebih aneh tuh hipster. Iya, ada juga rastaman, ya kan anak reggae, ya kan ada juga anak metal, ya kan metal sama punk tuh biasanya serupa tapi tak sama sebenarnya tuh, ya kan. Ada lagi ya gitulah. Kadang juga lu pakai sorban, pakai ini juga dicapnya agamis, pada tentu kan gitu. Iya. Kayak gitu aja. Tergantung balik lagi tergantung prinsip ya. Prinsip sama lu perluas popnya aja deh, perluas scope, perluas knowledge, perluas wawasan aja. Sampai lu nggak akan pernah melihat, nggak akan pernah mencap seseorang. Minimal lu perluas pengetahuan sampai lu nggak ngecap deh gitu aja. Kayak ini deh, yang sederhana aja, Pak Susilo. Oh, Susilo Tour. Susilo Tour ya kan. Dia kerjaannya kemarin dilihat orang dia lagi mulung dan segala macam ya kan, padahal dia alumni Rusia kan orang gak ada yang tahu. Kayak gitu aja. Gitu maksud gua. Gitu, Cing. Lu habis ini mau kemana emang? Kayaknya sibuk banget hari ini. Ya, lumayan lah. Lumayan lah ya. Lumayan padat gua. Sebenarnya gini, apa namanya kalau ngomongin sibuk sih, kesibukan masih gini-gini aja lah. Nah, balik lagi nih gue punya goals juga kan. Goals tahun ini juga gue pengen merit lah, pengen punya keluarga. Terus juga gue pengen nyentuh target pertama gue dalam finansial. Lu berarti percaya pernikahannya? Masih percaya dong gue pernikahan dan segala macam masih. Cuman kayaknya kalau sekarang ini gue lagi nyari cewek yang emang punya referensi musikalitas yang sama. Minimal itu aja deh. Ya biar enak ya. Iya, soalnya di mobil gitu kan. Nggak cuma di mobil gini loh. Kadang kita dalam berkeluarga ya, ketika kita lelah kerja, ngurus anak, ngurus keluarga, ngurus mertua, ngurus orang tua dan lain-lain, kita kan butuh hiburan dan liburan ya. Bisa sinolong kan. Ya gitu. Nggak harus referensi yang lain. Minimal satu, kalau menurut gua referensi musik sama udah selesai ya. Kalau menurut gua itu aja. Karena kalau udah referensi musik sama, apalagi gua juga main musik kan. Visinya sama juga. Udah enak tuh. Ya, kan? Karena musik biasanya menentukan prinsip juga kan, menentukan referensi obrolan dan segala macam. Itu makanya karena gue punya target itu, kadang gue memang butuh mensibukkan diri dengan hal sifatnya profitable ya, ada menghasilkan lah gitu. Kayak salah satu diundang podcast ini kan, anjing kan tadi ongkosin pulang, gue nggak canda lah, canda anjing. Ya, nggak, tapi gue kalau gue ada prinsip yang menurut
menurut gua ini mungkin bisa diambil lah kalau misalkan setuju sama gua. Kalau gua gini, prinsipnya ada dalam hidup gua tuh ada teman, ada kerabat, sama ada keluarga. Itu dua beda. Gua kenapa nggak bilang sahabat? Ya kan, karena bullshit tuh bahasa tuh, segala macam tuh nggak ada sahabat. Ada Apa? Sindentos kan? Waduh, bukan. Maksud gua kayak, menurut gua sahabat tuh kurang lengkap. Kalau menurut gua kerabat, teman dan keluarga. Bagi gua itu tiga level tingkatan yang berbeda tuh. Kalau sama teman, ya kan, itu masih oke nolak, masih nggak bodo amat soal masih agama aman. ya. Kalau kerabat mungkin masih agak sedikit gue peduliin. Nah kalau udah keluarga itu prioritas. Apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka hadir, ini gue pasti hadir. Kayak termasuk juga lu gue potong, gue termasuknya kerabat atau monyet bat. kalau mau nyebat. Ya. Kalau gua nganggap lu masih dalam tahap kerabat lah, karena kita bukan masih monyet bat ya. Kita jarang ketemu. Tapi ya entah kenapa gue pengen gitu kita berdua saling nolong, karena kita punya track record walaupun jarang ketemu kita saling nolong gitu aja. Saling nolong aja. Iya, saling nolong. Kalau temen tuh bener-bener yang ketemu say hi nongkrong udah, ya kan, sebatas say hi ya paling cuma pamer-pamer aktivitas, ya kan, pamer-pamer pencapaian kan gitu temen tuh biasanya tuh. Gue udah paling jijik tuh yang kayak gitu. Gue ada 5. Ya enggak, kalau lu kerabat sama keluarga tuh mau pamer mau apa ya gue udah amat aja sumpah, karena maksud gue ya udah, lu ketagih ntar lu gitu kan, mau maksud gue, dan gue gak akan canggung gitu untuk nagihnya, mau maksud gue untuk minta tolong kerabat. Tapi kalau temen kadang-kadang udah hampir udah apa namanya bion lah ya, kerabat bion lah ya. Iya, kerabat bion ya, di atasnya teman. Kalau teman kan pamer-pamer pencapaian nih, ya kan, pamer-pamer dia kayak gini, ya minta tolong, aduh gue gak ada nih, gue gak bisa nih, biasa. Maksud gue tuh gitu, masa pamer-pamer lah, maksud gue ya santai aja, hidup mah relax aja, flow. Kadang-kadang ya kalau udah punya ya udah, gak usah bikin, kalau punya ya udah, ayo gitu loh, orang nggak perlu tahu gitu maksud gue. Gitu aja sih kalau menurut gue ya itu. Nah makanya kalau misalnya prinsip lu mau mirip-mirip kayak gue, lu bisa terapin lah, karena gue ambil prinsip ini juga dari segelintir dikit banyak ke perjalanan hidup lah. Kan lu tau lah perjalanan hidup kayak gimana kan, yang memang dari SMA dari kuliah lah, kita kan kuliah setahun pertama mungkin gue belum pang banget ya. Nah tahun kedua tuh gue udah mulai pang sampai sekarang. Oke, terakhir deh, boleh. Menurut lo sebagai orang yang menerapkan konsepsi pang itu sendiri, apa arti pang buat lo? Terakhir nih, tapi gue tahu lo abis ini mau ada urusan lagi gitu kan, jadi ya udah kita padetin podcastnya segini aja gitu. Oke. Konsepsi pang yang gua apa? Arti pang buat lu? Arti pang buat gua ini berat nih kalau menurut gua. Gua cerita dari dulu. Gua dulu EDM, main musik, bahkan gua ada lagu. Ya, gua tahu lagu di SoundCloud lu pernah dengar? Ya masih alay-alay lah, tapi EDM pada zaman itu. Long story shortnya dari EDM, reggae dan segala macam, gue ketemu punk. Dan punk ini paling lama yang melekat di hidup gue karena kayaknya paling cocok. Nah ini ngomongin background gue juga ya, ini dikit-dikit lah cerita background keluarga gue juga kan bukan dari keluarga yang sempurna ya. Maksud gue dalam arti ya dibilang broken home ya dikit-dikit lah, karena orang tua gue kan cerai. Habis cerai terus bokap meninggal kan. Nah situ gue nemu keluarga baru. Ya kan, di rangkaian perjalanan hidup gue itu kan bener-bener kayak yang naik turun banget gue, maksud gue yang bener-bener roller coaster lah. Iya, roller coaster, ditambah juga nyokap gue kerja dari gue kecil sampai gue kuliah tuh nyokap gue kerja. Artinya gue ketemu malam kalau Sabtu Minggu. Sedangkan zaman SMA, ya kan, lu tau diri anak SMA kuliah kan, malam mana ada di rumah sih. Iya benar. Kan gitu kan, berarti ketemu orang tua lah kan, Sabtu Minggu juga itu kita ngelayap lagi main sama temen dan segala macam. Artinya gue nggak kena sentuhan orang tua. Bukan berarti orang tua gue nggak sayang sama gue. Orang tua gue sangat sayang sama gue. Karena waktu dan kesibukan. Nah karena background itu, pang menurutku paling relate. Karena hampir beberapa anak pang punya background yang mirip-mirip dengan gue. Bukan sama ya, mirip-mirip lah. Entah keluarganya pecah atau keluarganya ini segala macam, atau keluarganya ada tapi dia dapat pressure yang tinggi dan segala macam. Kayak gitu lah. Jadi arti pang menurut gue
ya cuman bisa gue bilang bagian dari hidup gua, tapi bukan berarti ini bakal selamanya ada di diri gua. Oke, berarti Karena bisa jadi ya gua menemukan satu orang atau menemukan circle baru atau menemukan satu hal yang baru itu bisa mengubah hidup gua, berarti kan gua harus meninggalkan kan? paham Ini gitu paham maksud gua. Karena itu kan dinamis aja, relatif lah kita kan. Kadang gini, kadang gitu, ya gitu sih sebenarnya. Kalau gua, menurut gua itu arti pang menurut gua bagian dari hidup gua. Itu aja. Bukan berarti itu prinsip hidup gua tapi bagian dari hidup gua. Oke. Gitu. Ya mungkin udah dulu kali ya. Lu juga dari tadi gua nggak enak kan di calling mulu kan. Iya. Nanti ntar Ini udah gua silent. Iya. Aman. kita ngobrol-ngobrol aja. Santuy lah, aman kita berkabar. Kalau misalnya emang nanti ada waktu, ada peluang, ada harapan bareng Ketemu lah ya. Ketemu lagi kita di tempat-tempat yang berbeda lah kalau bisa. Oke. Maksudnya, Sip. thank you banget gue udah diundang nih ya di Mantap. acara perdana lu. Perdana. Nggak perdana maksudnya kayak project Oke, project. perdana lu lagi nih Siap. setelah sekian lama ya kan. Ya. Gue bagian dari narasumber ya. Walaupun gue nggak sukses amat gitu. Oke, siap. Thank you semua. Ntar kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol ya. Ada Dias. Thank you. Terima kasih. Nggak ada opening closing nih. Nggak ada. Dah, itu closingnya. Dah.